Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman. Terima kasih sudah mau datang dengan kerendahan hati di saat teduh pagi ini. Mari kita memulainya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam saat teduh pagi ini. Terima kasih tadi malam kami sudah diberikan mimpi yang indah dan tidur yang nyenyak dan diberi nafas kehidupan pada hari ini. Terima kasih kami diberi rahmat kerendahan hati, mau datang untuk memuji dan memuliakan hanya kepada nama-Mu saja. Sebentar kami mau duduk diam, menyembah dan memuliakan Engkau dalam pujian dan firman. Utuslah Roh Kudus-Mu, jamalah hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerimanya dalam hati kami dan dapat kami jadikan rema dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah juga perangkat dan jaringan internet yang akan kami gunakan di tempat kami masing-masing, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah juga pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas pagi ini. Tolong jamah mereka ya Tuhan, sehingga hanya Engkau saja yang akan beracara dengan bebas. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, pagi ini kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita kembali dapat berkumpul di sini dalam saat teduh oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4a, firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dialah Tuhan yang telah menenun kita dengan hati-hati dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini, Dia sudah mengasihi, Dia sudah mengenal dan melayakkan kita. Kita mau bersyukur karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu mau menyertai kita dalam setiap detik kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu Ku Berikan Syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu.
Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Benar Tuhan, kami mau berikan syukur kami buat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, sebab Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, melebihi apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, setiap detik, setiap waktu. Engkau perhatikan kami Bapa. Terima kasih, walau kami sering jatuh dalam dosa, Engkau selalu mau mengangkat kami tinggi, dan Engkau selalu menopang kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh masuk ke ruang-Mu yang maha kudus. Karena dengan darah anak domba, Kau telah menebus kami. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi. Mari saudaraku, kami mau nyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus
Namamu kudus, Urat. Marilah kita hening, kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami boleh dilayakkan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami di dalam memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Urapi anak-Mu Kristin Tuhan. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam dirinya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, biarlah menjadi perkataan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Suaranya Ci Kristen. Kristen suaranya belum keluar.
Sebelum Christine bisa, masing-masing membaca dulu ya bacaan dari Matius. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bacaan diambil dari Injil Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil pagi ini, Tuhan mengingatkan kepada kita tentang 3 hal yang penting, yaitu tentang berdoa. Tuhan mau kita berdoa juga tidak usah dipamerkan kepada orang lain, tidak usah suaranya dibesarkan. Yang kedua adalah tentang bersedekah. Tentang bersedekah, itu juga lebih baik kalau kita memberi tangan kanan, lebih baik tangan kiri jangan sampai melihat.
supaya hanya Tuhan saja melihat, karena Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Yang ketiga, tentang puasa. Dalam berpuasa, kita memfokuskan kepada Tuhan. Kita tidak boleh memamerkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa. Itu yang Tuhan mau. Kita berpuasa dengan hati, bukan dengan tindakan, dengan memamerkan, oh aku lagi puasa nih, gitu. Tidak perlu. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di hati kita, maka kita mari sama-sama memulai awal puasa ini dengan hati yang sungguh. Kita berpuasa hendaknya berfokus kepada Tuhan. Bukan berfokus kepada apa yang ingin dilihat orang lain. Puasa yang kita lakukan harus tulus dan sungguh-sungguh kita harus memiliki motivasi yang baik dalam berpuasa. Puasa bukan untuk memamerkan diri kita lebih baik dalam rohani atau lebih saleh pada orang lain, tapi untuk melatih kehidupan spiritual kita sendiri. Tujuan puasa bukan untuk memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kadang kan kita berpuasa, ada yang saya ingin berpuasa, ingin mendapatkan pasangan, saya ingin berpuasa, ingin mendapatkan anak. Seperti itu, berarti itu maksudnya memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Itu tidak baik. Seringkali orang berpuasa hanya ingin mendapatkan sesuatu, yang akhirnya kadang tidak dapat dikabulkan. Puasa bukan untuk memaksa Allah memberikan apa yang kita inginkan, tapi puasa membuat kita lebih memahami kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Puasa yang benar akan membuat kita lebih peka menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Puasa yang murni mengacu pada mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati, membantu kita berkonsentrasi pada doa, melatih disiplin diri. Puasa akan membuat kita memiliki hubungan dengan Allah yang semakin erat. Kehidupan kita akan lebih berpusat kepada Allah. Karena itu, milikilah cara dan sikap puasa yang baik dan benar dan murni. Karena Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tahukah apa yang dimaksud dengan tempat tersembunyi? Tersembunyi itu ada di dalam hati kita masing-masing. Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau orang lain kan tidak melihat, dia hanya mendengar. Oh ya, ini lagi puasa. Tapi dia nggak tahu, kita puasanya tulus atau tidak. Tapi Tuhan benar-benar tahu kalau puasa kita tulus atau tidak. Puasa yang membuat kita sedih, murung, cepat marah, sebaiknya dihentikan. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ada disebutkan dalam Yoel 2, ayat 12 dikatakan, puasa ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Puasa merupakan salah satu wujud pertobatan kita kepada Bapa. Semoga abu yang menandai awal Prapaskah ini mengingatkan diri kita sebagai sumber cinta kasih Allah kepada kita dan menjadi pusat kita karena kita diciptakan sebagai citra dengan Allah. Dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang kita miliki, Tuhan tetap akan memanggil kita kepada kekudusan dan kesempurnaan kita semua, hingga kita boleh melayani di dalam keluarga, komunitas, atau dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama dengan rabu abu yang akan kita terima hari ini, akan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan puasa, berdoa, dan bersedekah sesuai dengan yang Tuhan inginkan,
bukan seperti yang manusia ingin pamer. Mari kita sama-sama minta kepada Tuhan untuk memampukan kita selama retret masa Prapaskah ini untuk lebih menguasai diri, untuk lebih berfokus kepada Tuhan. Tanpa bantuan Tuhan kita tidak akan mampu, karena kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedagingan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Melalui puji-pujian, penyembahan, dan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami harus berpuasa supaya kami lebih mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Semoga firman-Mu pagi hari ini menguatkan hati kami dan meneguhkan hati kami, supaya kami berbalik di dalam hidup kami yang lama, menjadi manusia yang baru. Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan Dia menyesal akan hukumannya. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Kau menunggu kami sampai kami mau bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang sedang mempersiapkan retret pemurnian angkatan 15 ini. Pakailah mereka sebebas-bebasnya untuk mereka dapat melakukan kehendak-Mu. Dan bagi jiwa-jiwa yang akan dilayani, semoga mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami mau menyerahkan pagi hari ini seluruh aktivitas kami, dari pagi hingga malam hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi rencana kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan doa pagi hari ini dengan doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh bagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita foto. Oke, thank you. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat Rabu Abu, Tuhan memberkati.